Halo semuanya, jumpa lagi di RJ Channel. Untuk video kali ini, kami akan membawakan alur cerita film Nobody yang rilis pada April tahun ini. Film yang dibintangi oleh Bob Odenkirk ini akan menceritakan tentang seorang ayah yang ingin mengembalikan harga dirinya di depan keluarganya. Namun, dia justru berurusan dengan mafia besar yang malah bisa membuat keluarganya dalam bahaya. Tapi seperti biasa, karena ini video full spoiler, kalian bisa skip videonya di sini kalau belum nonton full filmnya. Dan silahkan subscribe untuk mendukung channel ini berkembang lebih baik lagi. Oke, let's check this out. Film akan menceritakan kehidupan seorang ayah bernama Hutch Mansell yang memiliki seorang istri cantik bernama Rebecca dan 2 orang anaknya. Setiap hari Hutch menjalani rutinitasnya yang membosankan dan tak menarik sama sekali. Karena hal itu, anak lelakinya, Blake, tak begitu menghargainya. Terutama setelah kejadian perampokan yang terjadi di rumahnya. Pada saat itu, 2 orang perampok datang. Hutch tak berusaha melawan mereka. I'm that. Give me a fucking ring! Dia justru menyuruh Blake untuk melepaskan salah satu perampok yang sudah ia tangkap. Sampai akhirnya, kedua perampok itu pun pergi. Sejak saat itu, Blake menganggap ayahnya sebagai orang yang tak bernyali sama sekali. Begitu juga dengan istrinya yang terlihat meremehkannya. Seperti saat Blake ingin mewawancarai ayahnya yang seorang auditor untuk tugas sekolahnya, Rebecca justru menyarankan Blake untuk mewawancarai paman Blake yang bernama Charlie, yang menurutnya seorang prajurit sungguhan. Meski istri dan putranya meremehkannya, namun gadis kecilnya, Sammy, selalu mendukung dan menyayangi ayahnya. Tak hanya keluarganya, berita tentang perampokan rumah Hutch yang menyebar juga membuat tetangganya mengejeknya karena membiarkan perampok itu kabur. Sesampainya Hutch di kantornya, dia pun bertemu dengan Charlie dan ayah mertuanya karena Hutch memang bekerja di perusahaan keluarga Becca. Terlihat jika Charlie dan mertuanya pun telah mengetahui berita perampokan di rumahnya. Bahkan Charlie memaksa Hutch untuk menyimpan senjatanya, berjaga-jaga jika suatu hari dia memerlukannya. Setelah itu, Hutch berkomunikasi dengan seseorang melalui radio. Dia pun menceritakan alasan sebenarnya mengapa ia tak melumpuhkan perampok yang datang ke rumahnya. Ternyata Hutch tahu jika si perampok membawa sebuah pistol kosong, tak berpeluru. Sepulang dari kantor, Hutch menemui ayahnya di panti Breda. Selagi menemani ayahnya makan malam, mereka berbincang. Di sana juga terlihat ada foto 2 orang anak kecil dengan ayah Hutch yang terlihat lebih muda. Saat pulang ke rumah, Sammy mengatakan pada Hutch jika gelang kucingnya hilang. Dan karena sebelumnya ia menaruhnya di mangkuk uang receh, dia pun menduga gelang kucing itu diambil oleh para perampok. Mendengar hal itu, Hutch yang tidak ingin mengecewakan putrinya, satu-satunya orang yang tetap menghormatinya, maka dia pun memutuskan untuk mencari informasi keberadaan para perampok untuk mengambil kembali gelang kucing milik Sammy. Setelah menelusuri tempat tato dan menemukan tato yang sama dengan yang dimiliki perampok tempo hari, dia pun menemukan tempat tinggal pasangan perampok itu. Hutch pun segera menghajar pria itu dan meminta jam tangan serta gelang kucing putrinya. Mereka pun segera menyerahkan jam tangan Hutch, tetapi mereka kebingungan karena tak merasa mencuri gelang kucing Sammy. Saat Hutch hendak menghabisi nyawa si pria, dia pun mendengar tangisan seorang bayi dan membatalkan niatnya untuk membunuh pasangan perampok itu karena rasa kasihan yang menghinggapinya. Hutch pun mengendarai bus untuk pulang ke rumahnya dengan rasa amarah dan kekecewaan yang memuncak. Pada saat yang sama, ada sekelompok pemuda mabuk yang berusaha mengganggu seorang gadis di bus itu. Hutch pun segera menghajar para pemuda itu satu persatu untuk menolong gadis itu, sekaligus untuk melampiaskan amarahnya yang belum tersalurkan.
Hutch yang babak belur pun pulang ke rumahnya. Istrinya pun sangat kebingungan melihat suaminya yang pulang ke rumah penuh dengan luka lebam. Meski penuh keheranan, Becca pun membersihkan dan mengobati luka-luka di badan Hutch. Pada malam harinya, Becca menyingkirkan bantal penyekat di tempat tidurnya dan menyentuh suaminya. Hal yang telah sekian lama tak pernah ia lakukan. Di tempat lain, Julian, seorang mafia kelas kakap, merasa sangat murka ketika tahu jika adiknya Teddy terkapar tak berdaya di rumah sakit karena dihajar oleh pria yang tak dikenalnya. Kembali pada Hutch, dia pun menjalani hari-harinya seperti biasanya. Lalu dia pun mendengar kabar jika salah satu pemuda yang semalam dihajarnya adalah adik dari seorang mafia besar bernama Julian Kuznetsov, dan Hutch kini dalam masalah besar. Setelah itu Hutch pun mencari informasi tentang Julian. Diketahui jika Julian adalah seorang mafia yang sedang mengawasi op shop, sebuah tempat penyimpanan uang cash dari para mafia Rusia. Di sisi lain, Julian pun sedang mencari tahu tentang identitas pria penghajar adiknya. Dan segera saja dia mendapatkan semua informasi tentang Hutch, termasuk tentang ayahnya yang tinggal di panti jompo. Dari sumber Julian yang berada di Pentagon, diketahui jika Hutch memiliki arsip berisi hal-hal mengerikan yang pernah dilakukannya. Saking sadisnya, hal-hal itu membuat salah satu pekerja Julian langsung mengundurkan diri begitu mengetahui musuh yang dicari bosnya adalah orang yang sangat berbahaya. Tak lama kemudian, Julian mengirim anak buahnya untuk mendatangi rumah Hutch dan menghabisinya. Hutch yang mengetahui hal itu segera menyuruh semua anggota keluarganya untuk bersembunyi di basement rumahnya. Setelah itu dia pun segera menghadapi tamu yang tak diundang itu satu persatu. Setelah bertahan sekuat tenaga, akhirnya para penyusup itu bisa melumpuhkan Hutch dengan sengatan listrik dan membawanya pergi dari sana. Namun di tengah jalan Hutch berhasil menyabotase mobil penjahat itu dan berhasil kabur. Setelah itu Hutch pun menelpon ayahnya dan mengabarinya tentang apa yang baru saja terjadi. Dia pun meminta ayahnya untuk waspada. Setelah itu dia pun kembali ke rumahnya dan mengeluarkan keluarganya dari basement. Setelah meyakinkan istrinya dan menyuruh keluarganya untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman, Hutch pun membakar rumahnya supaya tak ada orang yang menemukan mayat-mayat yang ada di rumah itu. Pada saat yang sama, di panti jompo, ayah Hutch kedatangan tamu tak diundang yang berniat menghabisinya. Pada saat itu ayah Hutch terlihat sedang tertidur pulas di depan televisi. Tapi secara mengejutkan ayah Hutch membuka matanya dan segera menghabisi orang-orang itu. Sementara itu Hutch mendatangi saudara iparnya dan menyodorkan sejumlah batangan emas untuk membeli kantor tempatnya bekerja. Setelah itu dia pun mempersiapkan berbagai perangkap di tempat itu. Dia pun berkomunikasi dengan seseorang melalui radio. Orang itu tampak gusar saat tahu jika Hutch berurusan dengan mafia Rusia. Dia bahkan berkata jika dia tak akan keluar dari persembunyian hanya untuk menyelamatkan Hutch. Setelah itu Hutch mendatangi op shop dan segera mengacau di sana. Julian yang sedang bersenang-senang di tempat lain tak mengetahui jika Hutch menerobos markasnya dan membakar semua uang mafia Rusia yang seharusnya diawasinya. Bahkan setelah itu Hutch dengan sengaja datang ke tempat Julian sedang berkaraoke dan dengan ranjau yang dibawanya dia memaksa Julian untuk berbicara dengannya.
Hutch mengatakan jika dia telah melenyapkan Opshak dan dia pun menyuruh Julian untuk berhenti mendatangi dan membahayakan keluarganya. Dia menawarkan gencatan senjata dengan Julian dan saling tak mengganggu satu sama lain. Julian tentu saja murka dengan permintaan Hutch. Dia pun meminta anak buahnya untuk mengejar dan menghabisi pria itu. Aksi kejar-kejaran dan tembak-menembak pun terjadi. Hutch pun terus berusaha kabur dan dengan sengaja menuju kantornya. Di sana ayahnya telah siap dengan senjata di tangannya dan bersiap untuk membantu Hutch. Dia bahkan tampak sangat bersemangat menghadapi musuh-musuhnya. Para mafia itu merangsek ke dalam kantor dan Hutch mulai melawan. Ternyata tak hanya ayah Hutch yang datang membantunya, tetapi juga saudara Hutch yang tadinya berkomunikasi lewat radio dan berkata jika dia tak akan keluar untuk membantunya. Para mafia itu mulai tumbang satu persatu. Namun karena banyaknya musuh, mereka pun mulai kewalahan. Hingga Hutch menempel ranjau di tameng kaca dan meledakkannya tepat pada Julian. Setelah memastikan Julian tewas, ayah dan kedua anaknya itu pun berkumpul dan berpelukan. Setelah ayah dan saudaranya pergi, Hutch pun menelpon Becca istrinya dan meminta istrinya untuk memberinya kesempatan lagi untuk hidup bersamanya. Setelah itu adegan berpindah pada Hutch yang menjawab interogasi polisi dengan tenang sambil memberi makan kucing peliharaan Sammy. Lalu secara bersamaan kedua petugas itu mendapat panggilan telepon dan keduanya dengan ekspresi keheranan memandang wajah Hutch yang sedang merokok dengan santai. 3 bulan kemudian, Hutch tampak sedang memilih rumah bersama istrinya Becca. Mereka kini tampak harmonis dan bahagia. Tak lama kemudian, Hutch mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Setelah ia mengangkatnya, tak lama kemudian dia pun menutup telepon itu dan menanyakan pada agen rumah apakah rumah itu memiliki basement. Sementara itu di tempat lain, ayah dan saudara Hutch sedang berkendara dengan mobil mereka yang dipenuhi senjata. Dan film pun selesai. Dari ending filmnya sih, tampaknya sang sutradara masih ingin membuat sequel dari film ini. Kita tunggu aja apakah memang akan dibuat sequelnya atau tidak. Well, sampai di sini aja video kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan alur cerita film-film keren lainnya. See you and I see you. Bye.